Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dian Erinda SPD, mahasiswa PPG Piloting 1 tahun 2025 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan dengan NIM 2414460793. Saya bekerja di SD Negeri 088 garis miring 9 Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Demikianlah perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Nah, sebelum kita berdoa, sekarang Ibu minta kalian cek dulu di bawah bangkunya sama di lacinya ada sampah tidak? Cek juga kerapian ya. Cek kerapiannya. Ada sampah? Tidak ada, alhamdulillah. Ada ya? Buang ke tong sampah, Nak. Nah, sekarang sudah duduk semua? Nah, sekarang Ibu minta ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Semuanya siap? Siap. Beri salam kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Agar pembelajaran kita hari ini lancar, setiap awal pembelajaran kita harus selalu membaca doa. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Dona, Rapi, Adi, Balkis, Rapa, Raja, Vivi, Dinan, Ferdi,
Izi, Resti, Nurul, Nur Aziza, Aiman, Rapki. Hadir semua ya? Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu tanya satu kali lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iya, karena kita sudah diberikan kesehatan sama Allah. Perasaannya bagaimana hari ini? Tenang, baik ya. Kemudian sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Sekarang silakan berdiri. Yang semangat nyanyinya ya. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, semangat ya. Jangan lupa subscribe ya. Nah, sekarang duduk, silakan duduk kembali. Menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, sekarang sesuai kesepakatan kelas kita, apa kesepakatan kelas kita? Tidak boleh ribut, kemudian tidak boleh mengganggu teman, kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan tidak boleh membuli. Nah, sekarang sudah siap untuk menerima pembelajaran yang Ibu berikan hari ini? Sudah? Nah, kalau sudah, kalau sebelumnya kalian telah mempelajari tentang fungsi pernapasan, nah kali ini Ibu akan mengajarkan tentang rangka, sendi, dan otot. Apa keterkaitannya? Fungsi pernapasan. Fungsi pernapasan juga berhubungan dengan makhluk hidup dan manusia. Nah, kali ini kita belajar tentang kerangka, sendi, dan otot. Nah, sekarang pada pembelajaran kali ini bertujuan
Pada pembelajaran materi ini bertujuan agar kalian dapat menyebutkan rangka dan fungsinya dengan benar, dengan baik, dengan benar. Kemudian juga yang kedua, kalian dapat menjelaskan jenis-jenis tulang. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mendemonstrasikan bagaimana rangka ini menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, sekarang sebelum kita melihat video, kali ini Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai materi yang akan Ibu sampaikan. Perhatikan ya, perhatikan dan dengarkan. Perhatikan materinya, nanti akan Ibu tanya. Semangat pagi anak-anak hebat, kembali lagi belajar bersama Bu Ayu. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Kita akan mempelajari macam-macam tulang dan fungsinya. Tahukah kalian, saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar rangka manusia. Rangka tersusun atas tulang-tulang. Di antaranya tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangkah, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang betis, tulang kering, dan tulang pergelangan kaki. Apa fungsi rangka bagi manusia? Fungsi rangka tubuh pada manusia diantaranya 1. Merupakan penopang tubuh agar dapat berdiri dengan tegak. 2. Melindungi bagian-bagian di dalam tubuh manusia yang lunak, seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. 3. Memberikan bentuk tubuh seperti tinggi, pendek, atau lekuk-lekuk pada tubuh manusia. 4. Tempat menempelnya otot-otot tubuh. 5. Tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk dalam sumsum tulang. Fungsi rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak adalah semua susunan tulang yang digunakan sebagai alat gerak tubuh manusia, seperti tangan dan kaki. Fungsinya sebagai berikut. Tulang hasta fungsinya menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas fungsinya menjadi penghubung antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil fungsinya sebagai penghubung antara bagian siku dan tangan melalui sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan fungsinya menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan fungsinya sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Tulang paha fungsinya sebagai penyangga tubuh. Tulang kering sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang betis berfungsi membantu tulang kering untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tulang pergelangan kaki untuk membantu gerak naik turun dengan sendi engser. Tulang telapak kaki berfungsi untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Sedangkan tulang jari kaki berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Selamat belajar. Sudah dilihat videonya? Sudah. Sudah bisa mengamati apa yang dibacakan di dalam video? Sudah? Nah, sebelum Ibu menanyakan pertanyaan, ada sebuah pertanyaan, 3 pertanyaan. 4 pertanyaan. Sebelum Ibu menanyakan, kalian simpan dulu jawabannya berdasarkan video yang sudah kalian tonton.
Sekarang Ibu minta semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Adi, kenapa Adi? Sepertinya setiap hari Adi seperti ini. Adi main HP setiap malam. Sudah sarapan, Nak? Iya, sudah pastinya ya. Sarapan itu penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sekarang kita tepuk semangat dulu. Yang semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat belum? Sudah. Sekarang duduk kembali. Siapkan jawaban atas pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Sudah dipahami isi videonya ya? Nah, sekarang Ibu akan bertanya, bagaimana cara kita memegang buku? Menggunakan tangan. Menggunakan otot juga, apalagi di dalam tangan ini terdapat apa? Tulang. Kerangka tangan ya. Kemudian apa lagi? Ada gerakan yang digerakkan oleh otot. Kemudian apa itu rangka? Sebelum Ibu bertanya, bukunya akan Ibu berikan dulu ya. Ini buku IPAS kita. Bukunya dijaga dengan baik, Nak ya. Ya, buku kita baru. Dijaga dengan baik, Nak ya. Buka pembelajaran 2. Pembelajaran 2. Halaman 28 ya. Halaman 28. Sudah? Halaman 28. Untuk pertanyaan kedua. Sudah siap? Sudah siap dengan pertanyaan kedua? Kalau pertanyaan pertama, Ibu ngasih soal pemantik, bagaimana kita memegang buku. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, berdasarkan apa yang kita lihat di video. Ya. Apa itu rangka? Cuma satu orang yang bisa menjawab. Berarti Aiman tidak. Aiman sudah melihat videonya? Aiman sudah melihat videonya? Apa itu rangka? Ayo kita jawab sama-sama. Apa itu rangka? Rangka adalah struktur tulang yang memberikan bentuk tubuh dan dukungannya. Ini. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, mengapa tubuh kita memerlukan rangka? Ya, untuk memberikan bentuk tubuh. Kenapa tubuh kita memerlukan rangka? Untuk memberikan, ya, untuk apa tadi Balkis? Ya, untuk memberikan bentuk tubuh. Jawab yang keras, Nak ya. Jawab yang keras. Kemudian sekarang, Ibu mempunyai satu lagu. Tadi sudah dilihat ya? Sudah dilihat videonya. Ini juga akan Ibu bagikan sesuai video mengenai tulang pada sistem rangka manusia. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Sekarang berdiri semuanya. Sesuai dengan lagu ya. Dan kalian memegang
semua di mana letak tulangnya. Misalnya tulang tengkorak di mana, pegang, ya. Ini lagu bernada naik becak. Lagu sistem gerak manusia. Yang semangat nyanyi ya. Ya. Ini tulang tengkorak, rahang bawah yang inilah tulang leher, ini selang kablikat, ini belakang, tulang tempurung, yang ini tulang hasta, yang ini tulang pengumpil, yang ini tulang telapak, tak lupa tulang jari, tulang kering dan betis, lalu pergelangan kaki, ini tulang telapak jari kaki. Kita ulangi satu kali lagi, kok ada semangat? Kita ulangi satu kali lagi ya. Yang semangat ya, pegang tulangnya. Ini tulang tengkorak, rahang bawah yang inilah tulang leher, ini selang kablikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut, inilah tulang hasta, ini tulang pengumpil, ini tulang telapak, tak lupa jari, lalu pergelangan kaki, ini tulang telapak jari kaki. Sudah ya. Ini lagu ini adalah sebagai pengingat. Kita akan mengingat sebuah pelajaran cepat dengan sebuah lagu. Ibu suruh duduk, nak? Belum ya? Harus diingat ya. Kita akan mengingat sebuah pelajaran itu cepat dengan sebuah lagu ya. Dihafali lagunya ya. Dengan sebuah lagu kalian akan mengingat yang mana tulang tengkorak, yang mana tulang belikat. Paham ya? Ya. Sekarang silakan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu akan membagi sebuah kelompok. Ini kelompoknya sudah duduk berdasarkan arahan yang Ibu bilang kemarin ya? Ya, terima kasih ya. Ini setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, ya. Sekarang Ibu akan membagikan sebuah LKPD yang kalian kerjakan, yang akan kalian kerjakan. Mengerjakan dalam sebuah kelompok itu harus saling bekerja sama. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 1. Ini seperti yang Ibu contohkan ya. Kalian nanti Ibu arahkan dulu. Kemudian kelompok 2. Ini ada yang tertinggal? Ini untuk kelompok 2. Kalian akan, nanti Ibu arahkan ya. Ibu kasih dulu. Dan ini untuk kelompok 3. Apa tugasnya? Untuk kelompok 1, kalian membuat replika tangan. Mana tangan kalian? Ya, kita akan mengamati bagaimana rangka, sendi, dan otot yang saling bekerja sama. Ya, kalian membuat replika tangan. Sudah disiapkan pensilnya, nak? Ya, atau bisa pakai pena ya. Nanti guntingnya Ibu kasih. Kemudian untuk kelompok 2, kalian menjelaskan, di situ dalam LKPD itu kan ada sebuah kerangka. Sebuah kerangka, kemudian ada tanda panah. Tanda panahnya itu menandakan kalian mengisi
Yang dimaksud dalam panah itu tulang apa? Ya. Kemudian penjelasannya dan bagian-bagian dari tulang tersebut. Paham ya? Kemudian untuk kelompok 3, itu Ibu mempunyai sebuah gambar kerangka. Kalian menggunting dan kalian satukan puzzle kerangka ya. Jadi kalian satukan kerangkanya berdasarkan kerangka manusia yang sudah kalian pelajari. Ya, jangan sampai tempatnya salah. Iya, jangan sampai tempatnya salah. Kaki ditaruh di kepala, kepala taruh di kaki. Nah, sekarang kalau sudah ada yang bisa ditanyakan dengan Ibu yang tidak paham? Paham? Paham. Nah, sekarang mulai kerjakan. Kelompoknya harus saling bekerja sama. Yang perlu yang tidak ditanyakan silakan tanyakan kepada Ibu kembali. Ya, silakan tanyakan kepada Ibu kembali. Iya, ini kita gunting dulu ya. Silakan. Seperti yang Ibu bilang. Oke? Ya. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Ya. Kalian gambar ya dan gunting. Nanti ini yang dipresentasikan. Oke? Oke. Kemudian untuk kelompok 3. Silakan gunting apa puzzle kerangkanya. Saling kerja sama ya. Ya, saling bekerja sama. Ya, ini saling kerja sama. Itu kan ada bagian-bagiannya. Nah, siapa yang mencari ini, siapa yang mencari bagian ini, siapa yang menulis bagian ini. Oke? Ya, yang tidak bisa, yang bisa bimbing kawannya yang tidak bisa. Ya, ini tutor sebaya kita saling membantu, Nak ya. Jangan pintar sendiri. Kita harus pintar sama-sama, bisa sama-sama. Ya, harus bisa sama-sama. Kenapa tidak memanjang, Nak? Iya. Iya, kecil sekali. Tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Aiman, ayo saling kerja sama. Saling kerja sama. Saling kerja sama. Ya, bagian menulis siapa? Nanti kita presentasikan ke depan. Setelah ini ya, kita perkenalan. Kita perkenalan nama masing-masing. Nama masing-masing sesuai kelompoknya. Yang paham mengerjakannya, kasih tahu temannya. Bisa huruf. Ya, lemnya ada? Ada. Ya, nanti ditempelkan saja di sini ya. Nanti pas ke depan. Oke? Ya, di bawah. Rapi sekali nak rambutnya. Iya. Sejauh ini paham ya bagian-bagian dari tulang? Kenapa Pak Raja? Ada yang tidak dipahami? Ya. Yang lain boleh mencari, nanti ditulis. Mencatat bagian-bagian penting, mengingat bagian-bagian penting untuk siapa tahu nanti ada yang bertanya pada kelompok kalian sudah bisa menjawabnya.
Yang kurang paham cara pengerjaannya bisa tanyakan kepada ibu ya. Bisa tanyakan, bisa panggil ibu. Jangan hanya diam ya. Kalau diam nanti tidak tahu. Malu bertanya, sesat di jalan. Istilahnya seperti itu ya. Dona. Oh iya. Satu lagi ya, yang tadi ya. Mana tadi? Taruh saja di sini, Nak. Nah. Ya. Rapi aja. Guntingnya kurang, Nak? Cukup? Kurang? Saling. Dona. Ya, Dona menulis bagian mana, tanya sama peraja bagian mana lagi yang belum diisi, dicari. Nah, silakan dibaca lagi materinya, Dona. Nanti pada saat ada yang bertanya, Dona yang jawab ya. Ya, namanya kita kerja kelompok ya. Ada yang belum dipahami? Ada lagi yang belum diisi? Ya. Berbagi tugas. Berbagi tugas. Berbagi tugas. Iya. Ini enggak apa-apa ya. Kalau yang tidak bisa dipahami, tanya sama ibu ya. Kurang guntingnya, Nak? Ya, saling. Siapa yang bisa nih? Yang ini digunting juga, bagian-bagian ini. Oke. Aduh, bukan salah ya. Rapat. Dada yang benar. Maju dikit, sayang. Kenapa tidak ada kaos? Pasang dulu dengan benar, Kak. Nanti hilang. Ini biar nanti yang ini ya.
Kurang guntingnya. Ya, nanti ya. Bisa, Balkis? Ada yang bisa ditanyakan, nak? Ya? Lagi ya? Iya. Ya. Yang perlu ditanyakan silakan tanyakan. Bisa, nak? Ini. Garis besar ini. Oke. Kemudian sesuai dengan apa yang diminta pada LKPD ya. Berapa? Ya, siapkan jawaban terbaik versi kalian. Sudah, Iman? Enggak. Ya, jangan terlalu keras menariknya ya. Ya, nanti lepas lagi. Ditulis ya, jangan lupa kelompok 1 juga ditulis ya kesimpulan dari ya kerja dari replika tangan yang kalian buat. Kertasnya ada, nak? Ya. Sudah Ibu bagi tadi? Ya. Dituliskan ya. Sudah belum, nak? Sudah belum? 2 menit lagi ya. Ya, 2 menit lagi harus sudah siap. Ya. Harus aktif dong. Nanti pas presentasi semuanya harus aktif ya. Ya. Kita kerja kelompok jadi harus saling bekerja sama. Nanti kita di akhir pada pertemuan berikutnya nanti kita buat lagi ya, Dinan ya. Kita bikin lagi. Apa? Ya. Muat, nak? Ya, muat. Bisa banyak
lemnya. Setelah ini 1 menit lagi. Santai saja, Nak. Sekarang siap-siap presentasi. Sudah, siapa lagi yang belum? Ini kelompok 2 sudah? Enggak. Sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan ke kelompok lain? Sudah. Masih ingat tentang rangka? Rapa. Iya. Katanya sudah sarapan. Kalau Mas Ha? Ya, sudah ya. Sekarang Mas, mari kita presentasi. Mari kita presentasi. Kelompok 1 sudah siap, Nak? Mana replika hasilnya? Oh iya. Ya. Ini jari tengahnya kena rematik ya? Tidak bisa digenggam. Iya. Ini lemnya terlalu banyak. Ah, ini pas. Ya, ini pas. Santai. Ayo, nah sekarang setelah presentasi nanti hasilnya, hasil LKPD-nya ditaruh di atas meja Ibu ya. Ya, setelah presentasi. Sekarang mau kelompok mana dulu yang duluan ini? Coba Ibu lihat tanya tangannya, mana yang lebih banyak ini? Mana tanya tangannya? Nah iya, kelompok 2. Ya, kita lanjutkan dengan kelompok 2 terlebih dahulu. Ya, ayo kasih semangat dulu. Di papan tulisnya ya, depan sini ya. Silahkan. Semangat. Iya, masih semangat dong. Apa? Ya. Ulang. Samarah. Sekarang ulangi lagi salamnya, kurang semangat. Warahmatullahi Baik. Kasihkan. Ya, silakan. Dengarkanlah hasil presentasi dari temannya. Ya, lanjut. Sudah mendengar hasil presentasi dari kelompok 2? Sudah.
Nah, sekarang dia menyebutkan bagian-bagian dan fungsi dari kerangka. Nah, sekarang siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Ada lagi yang ingin bertanya? Hah? Tidak ada? Tidak ada? Nah, sudah paham ya apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Ya, fungsi-fungsi dari bagian tubuh atau kerangka manusia. Sekarang silakan duduk kembali. Kasih tepuk tangan yang meriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Nah, sekarang tinggal 2 kelompok lagi ya. Kelompok 3 dan kelompok 1. Siapa yang mau lagi setelah ini? Satu. Ya, kita satu dulu. Ayo, kelompok 1 maju ke depan. Mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jangan mepet ke sana, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafi. Perkenalkan nama saya Rafi. Perkenalkan nama saya Aina. Perkenalkan nama saya. Kami dari kelompok mempresentasikan hasil karya kami. Ya, silakan. Bisa didengar, Nak? Ya, nanti lebih kuat lagi ya suaranya. Bisa diulangi 1 kali lagi? Ya, bisa dilihatkan dulu hasil karyanya? Ya, replika. Nah, sekarang gerakan sesuai dengan sistem geraknya. Ya. Nah, coba kalian sekarang memperlihatkan jari-jari tangannya. Ya, kita semua mempunyai jari tangan yang lengkap. Patutnya kita syukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan menjaganya ya, dengan selalu menjaga kesehatannya. Sekarang coba gerakan. Ayo, Nak, replika tangannya juga digerakkan. Ya. Jari-jari itu ini sesuai dengan replika tangan yang dibuat oleh kelompok 2. Kelompok 1 dia bisa seperti ini karena ada bantuan kemudian ini juga ada sendi. Sendi itu adalah ya yang menghubungkan tulang gerak. Ya, yang menghubungkan tulang gerak. Tulang gerak kita yaitu tangan dan kaki. Ada yang ingin bertanya ke kelompok 1? Ya, silakan. Bagaimana keterkaitan antara rangka, sendi, dan otot pada manusia yaitu mereka saling bekerja sama. Rangka yang memberikan struktur tubuh, sendi yang memungkinkan gerakan, dan otot yang menghasilkan gerakan. Sudah bisa dipahami? Ya. Rangka, sendi, dan otot saling bekerja sama membantu dalam sebuah sistem
gerak ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Ada kelompok 3 mau bertanya ke kelompok 1, silakan. Hah? Tidak ada. Benar ini tidak ada? Paham ini? Paham. Silakan duduk kembali. Tutup dengan salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk wow. Kasih W. Kita ulangi satu kali lagi nak kelompok ya. Kasih wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, iya, kasih tepuk tangan lagi. Siapkan ya. Siapkan pertanyaan ini kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan siapkan pertanyaan untuk kelompok 3, ya. Silakan catatkan pertanyaannya. Silakan catatkan, siapkan pertanyaannya ya untuk ditanyakan ke kelompok 3. Dia membahas kelompok 3 membahas tentang bagian rangka. Ya, membahas tentang bagian rangka. Sekarang yang terakhir yaitu kelompok 3. Silakan maju ke depan. Semangat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipersiapkan pertanyaannya? Catatkan pertanyaannya dulu untuk bisa. Iya, yuk tutup dulu ya. Udah. Lebih kuat lagi nak suaranya biar terdengar sama teman-temannya. Ya, lihatkan nak, perlihatkan kepada temannya. Ini tulang tengkorak, ini tulang selangka. Ya, silakan nanti. Tulang belikat, tulang rusuk, tulang punggung, tulang belakang, tulang punggung sambung, tulang kering dan tulang dari kaki. Begitulah. Hasil presentasi kami dari kelompok 3. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kita belum menanyakan ke kelompok 1 dan kelompok 2. Kan belum ada, kita belum menanyakan apakah ada pertanyaan, Adi. Apa itu Adi? Apakah ada pertanyaan atau tidak? Sekarang kelompok 1 ada yang bertanya? Ingin bertanya kelompok 3? Kelompok 2? Ada, nah silakan. Apa tadi? Bisa diulangi satu kali lagi? Ya, benar sekali. Ya, bagus-bagus ya. Fungsi dari tulang tengkorak yaitu melindungi otak agar tidak terbentur atau terluka, ya. Ini fungsi. Rapa nanti jatuh rapa. Ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok 1?
Sudah paham tentang bagian-bagian dari tulang? Ya, paham ya? Sekarang silakan duduk, karena sudah dibaca, sudah ditutup dengan salam tadi, kita silakan untuk duduk kembali. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Bagus ya. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau berdasarkan hasil presentasi kelompok masing-masing tadi, Ibu bisa melihat kemampuan kalian. Sudah bagus ya? Sudah sangat bagus. Kalian sudah memahami mana bagian-bagian dari tulang dan fungsinya dengan baik, dengan benar. Keterkaitan antara rangka, sendi, dan otot juga sudah memahami. Ya, sekarang Ibu tanya lagi. Sekarang Ibu tanya tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kalian, Ibu menyebutkan nama tulangnya. Kalian pegang ya, di mana bagiannya ya. Tulang belakang. Tulang belakang. Tulang panggul. Ya, panggul kita ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Tulang rahang bawah. Ya, ini rahang. Tanpa rahang ini, wajah kita tidak berbentuk, nah. Tidak berbentuk ya. Kemudian, tulang belikat. Ya, tulang salangka atau tulang belikat ini ya. Kemudian, tulang apa lagi ya? Tulang pergelangan kaki. Pergelangan kaki Aiman. Tulang lutut. Tulang tempurung lutut. Punya lutut semua? Ya. Ini juga ada terdiri di sini terletak sendi. Ya, yang menghubungkan tulang betis dengan tulang paha. Kemudian tulang dada. Tulang dada berfungsi untuk melindungi organ dalam seperti jantung dan paru-paru, hati ya, jantung, hati dan paru-paru. Organ dalam. Tanpa tulang dada, kalau misalnya kena benturan maka langsung terasa sakit ya. Alhamdulillah Tuhan telah menciptakan kita dengan sempurna. Baiknya kita syukuri ya. Bukan syukri, nah syukuri. Ya, tanpa satu kata lain artinya nak. Tanpa satu huruf lain artinya. Syukri nama orang ya. Syukri nama orang. Nah, sekarang apa kesimpulan? Ibu tanyakan sekarang. Apa kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Rangka, sendi, dan otot bekerja sama dalam sistem gerak tubuh. Ayo, jawab sama-sama. Masa cuma Balkis yang bisa menjawab, yang cuma bisa menyimpulkan? Rafki bisa? Apa kesimpulan? Janganlah. Nur Aziza? Apa kesimpulan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini adalah rangka, sendi, dan otot saling bekerja sama membuat sistem gerak. Rangka memberikan struktur tubuh, kemudian sendi memungkinkan gerakan, dan otot yang menggerakkan tulang kita ini. Seperti gerakan dari kamu bangun tidur sampai tidur kembali. Saat tidur pun tubuh kita bergerak, ya kan?
ke kiri, ke kanan, melintang, mujur. Bahasa kitanya itu ya. Selama kita masih hidup, dan organ kita berfungsi dengan baik, dia akan menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi, rangka kita ini harus dijaga dengan baik, dengan makan-makan yang bergizi, kemudian juga dengan hal-hal yang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak melukai tubuh kita. Ya, jangan pula kalian menentang keadaan, misalnya manjat pohon setinggi mungkin tanpa alat pengaman. Itu namanya apa? Iya, benar. Kalian bukan panjat tebing ya, kalau panjat tebing kan ada alat pengaman. Ini manjat pohon setinggi mungkin tanpa alat pengaman. Itu sama kata Resti tadi. Menyerahkan diri kita. Itu namanya tidak menjaga diri kita sendiri. Kemudian pakai sepeda di tengah-tengah jalan. Ada ini pakai sepeda tengah-tengah jalan? Iya. Itu berkendara dengan tidak baik ya. Kan ada aturan sebelah kiri, sebelah kanan. Ketika kita mengarah ke sana maka kita memakai jalur yang sebelah kiri, jangan menentang mautnya ya. Iya, dijaga dengan baik. Dijaga dengan baik apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, sekarang Ibu tanya, setelah mempelajari hari ini, setelah mempelajari pelajaran materi hari ini, apa yang kamu rasakan? Senang. Apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari hari ini? Bisa? Iya, bisa mengetahui fungsi rangka. Kemudian apa lagi? Iya, bisa mengetahui apa itu rangka. Kemudian apa lagi? Setelah pembelajaran, setelah apa yang Ibu sampaikan, materi yang Ibu sampaikan, apa yang kamu rasakan terhadap pembelajaran yang telah Ibu sampaikan hari ini? Ya, bisa mempelajari apa itu tentang kerangka. Perasaannya setelah mempelajari, setelah apa yang Ibu sampaikan? Senang, apalagi? Baik, apalagi? Banyak berpikir dan banyak pengetahuan. Kalian bisa merasakan lebih aktif lagi ya. Pembelajaran lebih aktif. Nah, sekarang untuk Ibu mempunyai satu speaking. Ini melatih otak juga ya. Kalian ikuti gerakan yang Ibu sampaikan. Ketika tangan Ibu mempunyai Ibu bermain dengan sebuah spidol. Ini apa? Spidol. Gerakan spidol Ibu merupakan gerakan yang juga dilakukan oleh kerjasama antara rangka, sendi, dan otot. Ya, kalian mengikuti arah gerak Ibu ini ya, spidol Ibu ya. Kalau spidolnya ke kiri, kalian bergerak ke kiri. Nah, yang menghadap di samping boleh menghadap ke depan dulu. Ya. Yang duduk di samping boleh menghadap ke depan dulu ya. Kalau arah spidolnya ke kanan, maka kalian gerakan kanan. Ketika arah spidolnya naik, kalian berdiri. Ketika arah spidolnya turun, iya. Bisa dipahami? Ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Pipit gitu ya. Balik lagi ke tengah. Ke atas.
Bingung, Raffi? Wow, yang tinggi, yang tidak tinggi ini tidak bisa melakukannya? Bisa dong, pasti bisa ya. Yuk, dah, silahkan duduk kembali. Sudah lega? Ya. Setelah mempelajari materi hari ini, Ibu harapkan kalian dapat memahami pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Ya, diingat kembali pelajarannya, jangan dilupakan. Belajar kita bukan hanya di sekolah, dimanapun jadi tempat kita belajar. Otaknya gunakan dengan baik. Kita sudah dikasih otak dengan benar, pemikiran yang luas. Gunakan untuk belajar agar kalian menjadi lebih baik, banyak pengetahuannya. Otaknya harus sering diasah nak ya. Ibarat pisau. Mempunyai pisau di rumah? Ya, kalau tumpul bagaimana? Ya, kalau tumpul kita ini mau motong ikan. Tumpul. Pekerjaan akan jadi lambat. Begitu juga otak. Kalau sering diasah, maka akan pemikiran semakin tajam. Nah ya, biasa nak ya, diingatkan kembali setelah di rumah jangan sampai. Iya, kita ada bagian bagi waktunya nak. Mainnya kapan? Waktunya berapa? Istirahatnya kapan? Ya, kemudian juga belajarnya kapan? Tidurnya kapan? Kita kan ada sistem di mana itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pernah melihat? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama bangun pagi, kemudian beribadah, kemudian olahraga, kemudian belajar, gemar belajar, kemudian makan sehat dan bergizi, bermasyarakat. Bermasyarakat itu kita tidak boleh memendam sendiri ya, tidak mau bergaul dengan orang lain. Kemudian tidur cepat. Ada tidurnya terlalu malam? Iya, Dina. Apa Adi? Ini Ibu lihat setiap pagi Adinya jam 10. Jam 10 tanpa istirahat siang. Nah, itu sudah terlalu malam nak ya. Setiap hari tubuh kita memerlukan istirahat 6 jam. Minimal 6 jam ya. Kalau kurang 6 jam berarti itu kurang. Menjaga kesehatan tubuh kita dan banyak-banyak minum air putih agar organ dalam kita ini juga sehat ya. Jangan terlalu banyak makanan yang instan. Tahu ya makanan yang instan? Beli langsung makan. Itu makanan instan. Ya, itu makanan instan. Nah, sekarang sebelum kita berdoa, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Pada pembelajaran IPAS selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian-bagian dari sendi dan bagian-bagian dari otot. Ya. Jadi keterkaitan materi pembelajaran kita hari ini dengan pertemuan berikutnya itu saling terkait. Bukunya akan dibawa pulang, Ibu harapkan kalian akan belajar di rumah. Pembelajaran di rumah lagi ya. Dipelajarin di rumah lagi. Nah, sekarang bukunya masukkan ke dalam tas. Kemasi barang-barangnya. Yang tinggal silakan letakkan di atas meja masing-masing. Ya, taruh di atas meja. Atas
Atas rasa syukur kita karena telah lancar kegiatan pembelajaran kita hari ini, sudah dimasukkan bukunya, nah? Nah, sekarang perhatikan Ibu lagi. Sekarang, ya, kita ucapkan hamdalah sama-sama atas kelancaran pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekarang ketua kelas siapkan. Doanya jangan lemas anak ya. Semuanya siap? Siap. Beri salam pada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.